luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kakak coba ya. Gimana kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Sekolah minggu. Selain itu kita mau ngerayain apa coba? Bener banget, hari ini kita mau ngerayain Natal. Nah, siapa di sini yang sudah pakai baju baru? Saya. Wih, yang pakai sepatu baru? Saya. Wih, terus siapa yang pakai kacamata baru? Ibu. Yeah, betul. Oke, siapa yang hari ini sudah siap buat memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan? Angkat tangannya. Saya. Yeay, oke. Sebelum kita mau memulai ibadah kita, lebih baik kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kasih yang terbaik buat Tuhan. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami bisa Kami bisa berkumpul lagi berkumpul lagi di tempat di ini tempat ini untuk memuji, untuk memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau memulai kami mau mulai ibadah kami. ibadah kami. Engkau sertai ya Engkau sertai ya dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Siapa di sini yang siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Yeay, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kakak undang untuk Kak Dennis dan juga kakak Angel untuk maju ke depan memberikan penjelasannya. Semuanya jangan lupa tepuk tangan dong, biar lebih semangat. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan, tuju kanannya. Kau ada di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga, senyum dong. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Beri tepuk tangan yang meriah. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di surga, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Beri tepuk tangan yang meriah. Masih semangat? Masih semangat? Oke, karena semangat, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, lebih baik kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau masuk ke hadiratnya. Kita mau nyanyikan lagu
lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita mau nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik kita angkat lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita serahkan hidup kita dulu terlebih dahulu untuk Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini. Kami telah memuji, kami telah bersorai, bahkan melompat untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan biarlah firman ini bisa kami aplikasikan, bisa kami lakukan, terutama anak-anak sekolah minggu bisa mereka pakai dan aplikasikan mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan semuanya di dalam tangan Bapa. Amin. Oke, sekarang sebelum kita memulai cerita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya terlebih dahulu kepada adik-adik semua. Di sini ada yang pernah takut gelap nggak? Takut gelap? Takut ya, semuanya takut. Waktu mati lampu atau apapun itu pasti takut gelap kan? Takut. Kalau adik-adik semua takut gelap, apa yang pertama adik-adik cari? Lampu, senter, lilin lagi, apa lagi? Nggak ada lagi? Mama, oke, mama ya. Tapi yang pertama dulu apa? Kalian cari apa dulu? Cahaya, betul sekali. Ini siapa yang jawab tadi? Oh Lala, tepuk tangan dulu buat Lala. Betul sekali, pasti adik-adik semua akan mencari cahaya. Mengapa mencari cahaya? Siapa yang jawab tadi? Siapa yang mau menjawab? Kenapa kita harus mencari cahaya padahal kan kalau di situasi gelap, pasti kita akan mungkin kita berdiam diri saja atau apapun. Mengapa kita harus mencari cahaya? Ada yang mau memberi pendapat? Oke, silakan. Siapa namanya? Nana. Oke, silakan berdiri Nana. Kita harus mencari cahaya saat gelap supaya kondisi menjadi terang, terus kita bisa melakukan segala sesuatu, tidak kabrak benda-benda di sekeliling seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu temannya. Aduh, luar biasa ya, semuanya aktif sekarang. Oke,
sekali ya, di saat kita takut, di saat mati lampu, mungkin kalau kondisi ruangan sekarang ini gelap, pasti kita akan lari mencari lilin, mencari apa, dan hati kita pun tidak tenang. Nah, pasti waktu kita mencari itu, pasti hati kita gelisah, hati kita tidak tenang, hati kita takut dan cemas. Untuk itu, teman-teman semua, pada saat ini untuk adik-adik semua, kita kan akan mencari terang itu. Nah, makanya lah pada saat ini adik-adik semua ketika merasa takut akan mencari cahaya tersebut. Mengapa sih kita harus mencari terang di dalam kehidupan ini? Pasti adik-adik semua pasti ada dalam kondisi di mana ada yang pernah berbohong nggak di sini? Pernah siapa? Semua udah pernah berbohong. Berbohong karena apa? Oke, kamu berbohong karena apa? Dulu aku mau berenang tapi aku minta izin ke mamaku bilang mau pergi belajar. Oh, apa yang dibohong-bohong? Iya, Udah ya, jangan kayak gitu sama temannya. Oke. Waktu kamu berbohong, bagaimana perasaan? Hati aku tidak tenang tapi suruh kok Oke, biasalah ya, masih adik-adik ini kecil-kecil masih belum mengerti. Jadi di sini kakak mau nerangin ya, di dalam kehidupan ini pasti kita akan melakukan kesalahan ya. Dan disinilah cahaya muncul, kita diubahkan ya. Siapa yang tahu apa itu cahaya itu? Cahaya itu siapa sebenarnya? Tuhan. Yesus. Kok gak kompak? Gak tahu ya? Ini bulan apa dulu? Hari Natal kan? Iya. Kok masih loyo-loyo gak tahu? Bulan Desember. Ya bulan Desember. Udah pada beli baju baru gak? Sudah ya? Oke. Sekali lagi, apa cahaya itu? Apa cahaya yang kita tunggu itu? 1, 2, 3, apa? Yesus. Oke, betul ya. Itulah sekarang yang kita tunggu-tunggu ya. Cahaya dari Yesus Kristus. Sudah bawa kitab kan? Sudah. Oke, kita akan membaca Alkitab ya. Yang terambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-12 ya. Nanti kita baca sama-sama. Oke, bagi yang sudah menemukannya katakan amin. Amin. Oke, dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Oke, dari ayat tersebut kita bisa menggarisbawahi bahwa aku adalah terang dunia. Nah, di situ berarti bahwa Yesus selalu ada di tengah-tengah kita untuk menerangi hati kita. Nah, bagaimana hubungannya dengan Natal yang kita sambut ini? Jauh sebelum, dan ini saya akan mau menjelaskan sedikit tentang kelahiran Tuhan Yesus sebelum itu menerangi cahaya itu. Ada yang udah pernah mendengar cerita Tuhan Yesus enggak? Maksudnya pernah. Semuanya udah pernah? Kok pada lois semangat? Sudah? Kayak gini, kakak suka. Oke, nah kakak mau cerita ya. Jauh sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah berjanji ya. Tuhan itu sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Nah, janji itu seperti ibaratnya seperti pelita kecil yang tetap menyala di hati kita masing-masing. Nah, biasanya orang-orang itu menanti-nantikan cahaya itu. Apakah adik-adik semua menantikan cahaya itu? Menantikan ya, oke. Jadi cahaya itu mengingatkan bahwa suatu hari nanti ada cahaya yang paling besar sekali, ya. Bukan apa ya, bukan lampu yang besar itu, bukan yang dimain-mainkan itu, tetapi cahaya Yesus Kristus yang terbesar sekali sampai nanti, wow, ya, sampai nanti Tuhan itu luar biasanya, ya. Nah, dan benar saja pada suatu malam yang sunyi, ya. Siapa yang tahu di mana Yesus lahir? Oke, kamu dulu. Oke, terbentar teman-temannya. Bethlehem ya, di kota kecil Bethlehem. Nah, setelah perjalanan jauh, Maria dan Yusuf ini menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke Bethlehem. Sekarang kita enak-enak sekarang bisa pesan Grab, naik angkot. Lah, mereka dulu jalan kaki, gak enak. Ya, gak enak. Apalagi Maria
bangsa itu hamil, ya, hamil. Nah, tetapi pada mereka sampai di penginapan di Bethlehem, mereka tidak ada penginapan sama sekali, ya. Mereka tidak ada penginapan, sudah penuh semuanya, ya. Bahkan sampai Yusuf pun mengemis-ngemis karena istrinya ini mau melahirkan, tapi tidak ada sama sekali yang mau memberikan gitu, ya. Tidak ada sama sekali. Sehingga ya tidak ada cara lain selain mereka bermalam di kandang domba yang sederhana. Pasti Adik tahu semuanya lah, di kandang domba itu ya kurang bagus, gak mewah, gak enak, cuman rumputan yang tidak jelas apakah bersih atau tidak. Tapi mereka mau ke situ karena kenapa? Gak ada jalan keluar lagi gitu ya. Nah, disitulah ya saya singkatnya saja, dan di sanalah cahaya itu lahir, ya. Yang tadi saya sampaikan yaitu Yesus Kristus, ya. Yesus lahir di situ, ya. Itulah rencana Tuhan yang luar biasa, ya. Kita tidak tahu, mungkin karena seorang raja mungkin lahir di apartemen, di tempat-tempat yang mewah, tapi cuman sesederhana itu Tuhan lahir di situ. Nah, bagaimana dengan aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sombong, bermegah diri, apalagi yang sering dilakukan? Apa yang sering kalian lakukan? Selain sombong, bermegah diri, iri, egois, Benci orang, Pak. oh benci, ya. Ada yang benci nggak sama temannya di sini? Aku, Oh, kenapa? karena dia nakal, Pak. Oke, dia nakal ya. Nah, itulah makanya Yesus cahaya itu lahir, ya. Dibaringkan di palungan. Arti dibaringkan di palungan itu yaitu tadi di kandang domba, ya. Nah, pada malam yang sama juga ketika Yesus lahir, para gembala sedang menjaga domba di padang, dan tiba-tiba langit menjadi terang. Nah, di situ ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat Tuhan muncul, ya, malaikat Tuhan muncul dan berkata bahwa sudah lahir juru selamat. Nah, pada saat itu ketika malaikat memberitahukan itu kepada gembala tersebut takut, ya. Gembala tersebut takut karena mereka takut akan cahaya itu, cahaya yang besar itu tadi. Tetapi malaikat berkata bahwa dia akan memberikan kabar sukacita, ya, untuk semua orang. Nah, gembala-gembala tersebut mereka pun berlari ke Bethlehem untuk menemukan bayi tersebut yang telah lahir. Nah, seperti yang dikatakan malaikat tadi. Nah, sementara itu, pasti sudah ada kebaikan, pasti nggak semulus itu, ya, nggak semulus itu. Nah, di negeri yang lain ada orang Majus, ya, melihat bintang yang sangat terang. Mereka melihat yang sangat terang ini, ya, di gambarnya mereka melihat bintang yang sangat terang. Mereka tahu di situ bahwa itu adalah tanda lahirnya Raja Sang Juru Selamat, ya, yang baru. Maka raja-raja orang Majus ini mereka memutuskan untuk mengikutinya, mengikuti bintang tersebut. Nah, bintang itu bersinar seperti cahaya yang menuntun langkah mereka hari demi hari untuk dapat bertemu Sang Juru Selamat itu. Dalam perjalanan mereka singgah ke Yerusalem. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pasti gak mulus-mulus untuk mereka menemukan sang cahaya itu. Mereka bertemu dengan Raja Herodes. Siapa yang tahu sikap Raja Herodes ini? Tidak tahu. Oke, silakan. Jahat. Oke, jahat, betul, ya. Jahat sekali. Semua yang dikuasai di dunia ini yang mau mengambilnya, ya. Siapa raja itu? Siapa raja itu yang mau mengalahkan, yang mau menyaingi saya? Dia nggak suka, ya. Dia nggak suka bahwa sang cahaya dan juru selamat itu lahir, ya. Tetapi, ya betul, dia penuh rasa iri hati yang tadi, ya. Iri hati, tidak mau. Kenapa ada raja lain selain saya, gitu, ya? Mengapa ada raja lain gitu? Nah, ia tidak mau ada raja lain selain dirinya. Jadi ia berbohong kepada orang-orang Majus yang tadi yang mau ke cahaya tersebut untuk mengatakan bahwa ia juga ingin menyembah Yesus. Nah, terus di situ sebuah
bohongan, ya, sebuah kebohongan. Nah, tetapi dalam kebohongan tersebut ia ingin mencelakai, ya. Nah, tetapi orang Majus ini tidak berniat jahat, mereka hanya ingin bertemu tentang cahaya itu. Nah, terus, tetapi walaupun begitu, Tuhan tetap menyertai orang Majus ini. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Ya, mereka kembali mengikuti bintang itu sampai bintang itu berhenti, ya, di atas tempat Yesus berada. Ketika mereka melihat Yesus, hati mereka dipenuhi dengan sukacita, ya. Ketika mereka melihat Yesus, ya, Raja yang telah lahir, ya, mereka menyembah dan mempersembahkan hadiah. Hadiahnya itu emas, kemenyan, dan mur, dan hadiah yang paling terbaik yang mereka punya lah, ya. Orang-orang Majus ini memberikan itu kepada Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan memberi mimpi, ya, memberi mimpi kepada Raja Herodes. Raja Herodes tadi gagal, ya, untuk mencelakai orang-orang Majus ini, ya. Itu semua tadi karena kenapa? Karena pernyataan Tuhan. Nah, pada mimpi itu bahwa Tuhan memberikan mimpi kepada Herodes itu bahwa segala sesuatu itu sebuah mimpi yang menandakan bahwa dia itu harus balik, ya, balik ke jalannya, ya. Bahwa segala apapun yang dia lakukan, rasa egois, rasa iri hati tersebut itu akan sia-sia saja, karena sudah ada tadi Sang Juru Selamat kita. Jadi apa aplikasi yang kita dapat pada hari ini? Aplikasi yang kita dapat hari ini, terutama di dalam kehidupan adik-adik masing-masing, ya. Tadi ada yang sering berbohong, yang sering egois, yang sering iri hati, apalagi tidak sering berdoa, tidak sering baca Alkitab, tidak mau kalau ke sekolah minggu harus disuruh-suruh dulu, gitu kan? Nah, apalagi ketika kita menyambut Natal, ya, kita harus bersorak gitu, memuji nama Tuhan, ya. Mari kita ubahkan perilaku kita itu. Mari kita menyambut Tuhan, ya, dengan penuh sukacita. Kita tinggalkan yang lama itu, ya, kita baharui, ya. Karena cahaya itu sudah datang sama kita. Tuhan itu baik loh, ya. Tuhan hanya mau kita datang. Malahan Tuhan cari-cari kita loh. Ini enaknya manusia sekarang. Tetapi di sini Tuhan mau kita mau mencari Dia. Mencari itu kata kuncinya. Mencari Dia. Oke, begitulah firman Tuhan pada hari ini. Apakah adik-adik mau memberikan aplikasikannya di dalam kehidupannya? Apa tadi yang kakak jelaskan tadi? Apa yang ingin diubahkannya di dalam kehidupannya? Ada nggak yang mau setelah mendengarkan firman Tuhan tadi? Mungkin hatinya tergerak. Ada? Oke, silakan. Nana ya? Iya, Kak. Oke, berdiri. Jadi yang saya mau lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari itu tidak iri hati lagi, tidak sombong, pergi sekolah minggu dengan ikhlas karena semangat mau melayani Tuhan, rajin berdoa juga, rajin baca Alkitab. Baca, Kak. Oke, berikan tangan dulu temannya ya. Nah, kita ubahkan segala hal-hal itu. Kita mau menyambut Tuhan, ya. Sebentar lagi Natal loh. Siapa yang semangat untuk menyambut Natal? Oke, semuanya pada semangat ya. Nah itu bukan hanya Natal aja yang kita ubah, ya. Mari kita ubah diri kita sendiri. I took the supermarket flyers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the get well soon cars and stuffed animals. Poured the old ginger beer down the sink. Dad always told me, don't you cry when you're down. But Mum, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in
in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, he'll say hallelujah.